Oke, untuk termin ini saya tambahkan sedikit ya sebelum nanti kita masuk ke termin berikutnya. Kalau tidak habis-habis ini. Anda luar biasa, terlihat bahwa pandangannya sudah begitu luas gitu ya tentang budaya, tentang identitas. Tapi ini harus kita cari apa istilahnya ya, kesimpulannya gitu ya dari perdebatan yang pertama ini. Begini, identitas itu kan tadi saya katakan itu jati diri ya. Identitas itu hal yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Nah, itulah di dalamnya ada karakter, baik itu karakter perseorangan ataupun karakter bangsa itu. Ya, karakter perseorangan itu sangat dipengaruhi seperti tadi teman Anda katakan, itu oleh sistem, gitu ya. Perilaku seseorang itu tentu saja mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem masyarakat yang ada di tempat dia berada itu, gitu ya. Jam karet misalnya, telat masuk kelas misalnya, nah, itu bagian dari itu bagian dari fenomena yang selalu muncul ya dalam setiap aktivitas di bangsa ini gitu. Ada yang telat itu pasti gitu. Nah, padahal bangsa yang sudah terlatih dirinya akan waktu itu tidak pernah ada kata telat gitu ya. Ya itu bagian dari karakter, kalau katakanlah negatif, karakter negatif bangsa Indonesia. Jam karet, berisik ya, berisik tapi nggak jelas gitu kan. Kemudian tidak suka bekerja ya. Itu banyak sekali karakter-karakter yang negatif yang ada dalam bahasa Indonesia. Nanti kita lihat ada siapa itu namanya penyair yang mengatakan tentang karakter itu, nanti di akhir kita coba lihat kalau masih ada waktu. Kemudian identitas nasional itu tadi juga disebut ada faktor-faktor ya yang mempengaruhi. Nah, identitas nasional itu bisa kita lihat ke dalam 3 hal sebenarnya. Yang pertama identitas alamiah. Ya. Primordial, selain primordial, sakral, itu bagian dari identitas alamiah itu, gitu ya. Sara ya, suku, agama, ras, antar golongan, keturunan, kedaerahan, ya, hal-hal yang suci, hal-hal yang magis, itu bagian dari identitas alamiah bangsa Indonesia, gitu ya. Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang karakternya atau jati dirinya adalah bangsa yang religius misalnya gitu ya. Baik setelah ada agama Samawi ke sini ataupun sebelumnya. Ada Sunda Wiwitan, ada Kejawen, ada apalagi dalam setiap zaman itu bangsa Indonesia itu memang religius. Kemudian ada identitas fundamental yang kedua. Nah, identitas fundamental ini adalah Pancasila yang minggu lalu yang di pertemuan pertama saya sebutkan itu. Itu identitas pertama, identitas paling fundamental yaitu Pancasila. Kemudian ada yang ketiga adalah identitas instrumental. Ya, jadi ada 3 hal identitas yaitu alamiah, primordial dan lain sebagainya ada di situ. Kemudian fundamental, Pancasila, dan instrumental. Instrumental tadi teman Anda sudah sebutkan. Ada bahasa, ada bendera merah putih, ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ada UUD ya 45. Itu identitas. Bahwa hanya bangsa Indonesia yang punya itu gitu. Bangsa lain punya sendiri yang lain gitu. Benderanya beda, bahasanya beda, konstitusinya beda gitu ya. Semboyan negaranya beda gitu. Nah, itu identitas. Kalau ditanya di mana bahasa Indonesia, ya hanya di Indonesia gitu. Merah putih ya hanya di Indonesia gitu. Itu identitas kita gitu. Nah, apakah identitas itu berubah? Tadi ada pertanyaan. Ya bisa. Ya, saya setuju tadi identitas itu dinamis, ya kan? Identitas itu selalu mengalami perubahan gitu. Jadi kalau tidak salah Thales atau siapa gitu, bahwa segala sesuatu itu selalu berubah. Hari ini kita masuk ke dalam sungai, memasukkan kaki kita, dengan besok memasukkan kaki kita ke sungai yang sama itu akan beda. Kenapa? Karena air yang mengalir di dalamnya itu udah beda gitu, airnya beda. Mungkin besok udah hangat, atau mungkin besok lebih dingin, atau mungkin besok airnya kotor, ya. Selalu berbeda. Nah, itulah identitas itu juga seperti itu, selalu dinamis, selalu mempengaruhi. Makanya
setiap bangsa itu selalu berupaya untuk menebarkan pengaruh kebudayaan ke bangsa lain. Karena memang pada hakikatnya selalu seperti itu. Nah, bangsa yang maju itu selalu bangsa yang kuat secara budaya. Kalau kita ke Jepang, kita paham dari sisi arsitekturnya, dari sisi budayanya, dan itu membedakan Jepang dengan Korea itu mudah sekali misalnya. Ke Cina dan ke Eropa itu mudah sekali. Karena memang berbeda, karena memang karakternya itu berbeda gitu ya. Nah, itulah hal yang membedakan. Tetapi hal yang membedakan itu tadi selalu dinamis, selalu mempengaruhi. Makanya demam Korea itu sebenarnya kalau dari sisi identitas itu sangat berpengaruh negatif, sangat membahayakan identitas nasional kita. Di suatu saat nanti generasi bangsa ini akan ke Koreaan misalnya, ya, hilang cintanya pada tadi seni budaya lokal misalnya. Waktu saya seumur Anda, saya gampang sekali melihat wayang golek misalnya. Ya, saya orang Sunda, masih gampang melihat perayaan wayang golek gitu, semalam suntuk. Sekarang jangankan wayang golek ya, di TV aja nggak ada gitu. Udah mulai nggak ada kan? Siapa yang masih bisa melihat wayang golek sekarang? Ya, kecuali nonton filenya yang dulu-dulu gitu kan. Nah, itu artinya apa? Budaya itu dinamis, dan kalau kita tidak menjaganya ya akan hilang. Suatu saat nanti ya bangsa Indonesia itu mungkin akan ke Koreaan, mungkin akan ke barat-baratan gitu ya, ke Cina-Cinaan mungkin, karena pengaruh itu saling mempengaruhi. Dan memang budaya seni itu sangat penting bagi kemenangan ekonomi, sangat penting. Kalau Anda ingin menang secara ekonomi, pengaruhi budayanya dulu gitu. Setelah budayanya bisa dipengaruhi, maka ekonomi, arti barang-barang dari kita itu akan mudah sekali masuk ke sana. Misalnya fashion lah. Kalau kita sudah ke Koreaan, ya fashionnya orang Korea itu akan digemari dan kemudian laku di sini. Itu kan ujung-ujungnya ekonomi. Gitu. Kalau misalnya Anda menyukai katakanlah seni budaya Cina, maka kemudian akan banyak sekali barang-barang khas Cina itu yang datang ke sini dan menguasai pasar-pasar kita gitu. Tidak hanya budaya dalam arti seni ya, budaya itu luas. Seni itu hanya bagian kecil saja dari budaya. Keseharian, bagaimana berperilaku, bagaimana berpakaian, bagaimana menampilkan diri, itu budaya semuanya itu. Gitu ya. Nah, barang-barang budaya itu banyak sekali macamnya. Dan barang-barang budaya itu akan mengikuti budaya suatu bangsa itu. Gitu ya. Kalau kita semua sampai sekarang misalnya perempuannya masih berkebaya gitu ya, hanya mungkin tertutup saja pakai jilbab, maka baju-baju khas Korea itu mungkin nggak laku di sini. Tapi karena kita sudah meninggalkan budaya bangsa, baju-baju nasional, maka kemudian orang-orang kita sekarang itu ya yang bergaya Korea, yang bergaya Barat gitu ya, atau bergaya Arab, karena memang sudah masuk itu budayanya itu, seninya itu, gitu. Dan kalau sudah seperti itu ya berarti kekalahan dari sisi identitas, dari sisi budaya, dan sekaligus juga akan menjadi kekalahan dari sisi ekonomi, gitu. Karena nanti baju-baju khas bangsa Indonesia udah nggak laku lagi tuh, ya. Anak saya SMA kemarin diminta gurunya coba pakai baju nasional, bingung itu ibunya, kelimpungan kemana nih nyari baju yang budaya gitu ya, baju Sunda gitu. Nah, karena memang sudah tidak dipraktekkan lagi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan artinya apa? Secara ekonomi baju-baju Sunda itu udah nggak laku, udah nggak ada yang beli, gitu ya. Nah, itulah faktor kait-mengkaitnya ya antara budaya, karakter, identitas, kemudian ekonomi. Ujung-ujungnya memang ke ekonomi juga, gitu. Ujungnya ke ekonomi juga. Jadi jangan heran kalau Cina sekarang menjadi negara yang paling makmur, yang paling maju, ya, karena mereka dari sisi budaya sudah lama sekali mempengaruhi bangsa-bangsa lain, gitu ya. Dari awalnya dari seni, dari apa gitu ya. Di semua daerah di Indonesia pasti ada tarian apa itu namanya yang naga itu ya, barongsai ya kan. Nah, sekarang kapan kita melihat tarian Jawa, tarian Sunda? Sudah nggak ada itu, ya. Nah, itu artinya apa? Artinya kita secara budaya
itu sudah melemah. Dan bangsa yang budayanya lemah ya pasti akan diisi. Ya, pasti akan diisi gitu. Sampai suatu saat nanti negara pemenang atau bangsa pemenang lah yang akan menjadi ciri atau karakter bangsa-bangsa di dunia gitu. Nah, bagaimana untuk memeliharanya agar identitas berjalan baik tadi ya dari Sela ya. Ya, tadi sudah dijawab juga sama teman-teman Anda dengan memelihara, dengan pendidikan, penyadaran ya, event-event budaya itu penting. Itulah kenapa di pertemuan pertama saya perlihatkan kan bagaimana budaya di Bengkulu, bagaimana budaya di Dieng, bagaimana budaya di daerah lainnya gitu ya, di Jawa, Bali dan lain sebagainya. Karena sangat penting gitu. Dari budaya itu ujung-ujungnya akan ke ekonomi, akan ke kesejahteraan. Kalau kita mau menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai perintah dari undang-undang dari para founding fathers, ya harus memelihara budaya dulu, identitas nasional dulu, gitu ya. Kalau identitasnya terjaga, maka budayanya terjaga, maka kemudian barang-barang ekonomi yang ada di sekitar budaya itu juga akan terjaga. Kalau tidak, ya kita akan kalah. Suatu saat nanti tidak ada lagi bangsa-bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya itu. Yang ada nanti hanya bangsa pengekor dari bangsa lain yang tentu saja kesejahteraannya tidak akan lebih baik dari bangsa lain, gitu ya. Kebudayaan, salah satu contoh kebudayaan yang sekarang itu misalnya kereta cepat. Itu budaya loh, kereta cepat. Siapa pemenang kebudayaan dalam kereta cepat? Kalau di Indonesia, Cina pemenangnya, gitu ya. Sampai-sampai APBN kita itu harus dilaporkan ke Cina gitu. Anggaran negara kita harus dicampuri oleh Cina karena kita nggak sanggup membayar kan. Terus Cina meminta APBN kita harus dilaporkan gitu, bahwa APBN kita jadi jaminan gitu loh. Ini kita punya utang nih besar karena membangun rel itu, kereta cepat itu. Borohnya atau jaminannya itu APBN coba. Bagaimana itu? Itu kedaulatan negara kita sudah nggak ada dong kalau gitu. Sudah dijaminkan. Padahal hanya proyek Jakarta Bandung saja itu. Ya. Nah itu terlihat bahwa faktor budaya itu juga berkaitan erat dengan kedaulatan, berkaitan erat dengan kesejahteraan. Ya, jadi identitas nasional yang di dalamnya ada kebudayaan itu sangat menentukan apakah bangsa ini mampu survive dalam persaingan yang semakin keras ini ataukah tidak. Ya. Bangsa-bangsa pemenang itu adalah bangsa-bangsa yang identitasnya semakin kuat, gitu ya. Di mana-mana kita lihat misalnya mobil Cina, sekarang kereta Cina, ya kan, sampai ke peniti aja buatan Cina. Coba, itu tanda bahwa identitas kita sudah hilang sebenarnya. Ujung-ujungnya, jadi hal yang paling dalam dari suatu bangsa itu identitas. Yang menunjukkan identitas itu ya budaya, baik itu budaya kesenian atau budaya barang-barang gitu. Pada saat di pasar itu sudah produk Cina semua, itu artinya secara budaya kita sudah terjajah dan identitas kita itu sudah lemah, udah nggak ada lagi, gitu ya. Kita sudah jadi kayak provinsinya Cina saja, gitu. Nah ini faktor yang seringkali tidak disadari ya. Kalau kita memakai produk-produk Cina, itu artinya kita sudah terasuki gitu oleh budaya Cina. Artinya bangsa ini juga sudah melemah, gitu ya. Di situ kaitannya ya antara identitas, budaya dan kedaulatan. Zaman sekarang nggak ada lagi perang atau jarang lah ya suatu negara menyerang secara fisik gitu. Ya kecuali pemimpinnya masih kuno ya, kayak siapa itu pemimpin Rusia itu. Nah itu perang sekarang itu perang nirmiliter namanya. Perang nirmiliter itu ya perang budaya. Nggak heran misalnya pemerintahan Korea Selatan itu sangat concern sekali dengan penyebaran budaya Korea. Karena bagi Korea, kalau budayanya tersebar ke seluruh dunia, maka barang-barang Korea itu laku. Pasar itu akan dikuasai. Intinya tuh itu gitu. Sebenarnya bukan keinginan mereka agar kita jadi Korea, seperti Korea, baju Korea segala macam, enggak. Ujung-ujungnya barang-barang mereka laku.
dan mereka menguasai gitu. Cina pun begitu, sama saja. Cuman Cina langsung ke produk-produknya, kereta cepat, kemudian apa? Sekarang dia mau masuk ke, kemarin kan pertambangan kan, yang apa namanya, pertambangan di nikel, pertambangan apa, sekarang mau masuk ke yang di apa, Kepulauan Riau itu, ya itu Rempang, ya itu juga produk budaya. Kaca itu produk budaya, dan peperangannya termasuk itu gitu. Semua produk, pada saat suatu bangsa semakin menguasai suatu bangsa lainnya, maka dia sudah, ya kalau dikatakan itu sudah menjajah intinya. Tetapi menjajah secara bukan secara fisik ya, tetapi secara ekonomi gitu. Semuanya dikuasai gitu. Orang kita yang kerja di perusahaan Cina di nikel itu mungkin gajinya nggak lebih dari 10 juta, tapi orang Cinanya sendiri 20-30 juta. Ada insinyur di sana, pekerjaannya itu selain dia memang menguasai mesinnya, itu sering disuruh-suruh ngambil makanan. Ini fakta ya. Bagaimana bangsa kita itu sudah terjajah di pabrik mereka itu, sering ngambil makanan gitu. Insinyur ada kerjaan tambahan ngambil makanan buat karyawan-karyawan yang datang dari Cina itu. Padahal karyawan yang datang dari Cina itu mereka bukan sarjana gitu. Kalau Anda ikutin perkembangan di sana itu nelangsa banget gitu ya. Kok seperti itu gitu. Nah, sekarang penduduk terusir dari rumahnya di mana itu? Di tadi apa namanya, Rempang, ya kan? Kalau dalam bahasa Islam, kalau mereka bertahan kemudian mati di sana, itu syahid kan? Itu syahid. Tetapi ya berbagai bujuk rayu tentu akan datang dan akhirnya akan kalah itu, dan kemudian Cina akan berhasil menduduki Rempang itu gitu ya. Karena memang ya banyak sekali pejabat-pejabat kita yang berada di belakangnya gitu, dan memastikan bahwa target Cina itu tercapai. Itu masalahnya. Jadi sekarang di semua lini itu kita sudah terkalahkan ya. Inilah pentingnya kita mempelajari identitas nasional, karena sangat terkait langsung dengan kedaulatan sebenarnya. Semakin identitas kita itu melemah, maka kemudian kedaulatan itu akan semakin tergadaikan.